sebelum peristiwa Mei sebetulnya ada rentetan kejadian ya. Nah yang terjadi adalah kalau kita lihat media waktu itu memberitakan tentang gerakan Aku Cinta Indonesia, Aku Cinta Rupiah. Dan salah satu yang digunakan adalah TVRI. TVRI bikin acara-acara Aku Cinta Rupiah, Aku Cinta Indonesia. Dan di setiap kali acara kemudian semua orang mengeluarkan dolar, mencopot gelang emas, cincin emas disumbangkan ini untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Tapi apakah ekonomi Indonesia membaik? Tidak juga. Muncul ketakutan orang datang ke supermarket, ke Makro, ke apapun supermarket waktu itu Hero dan semua orang memborong barang. Terutama yang punya bayi ya. Pampers, kemudian kapas, popok, macam-macam itu termasuk susu-susu itu dibeli karena barang itu langka semua dan melangit. Nah, yang terjadi adalah kemudian pemberitaan. Siapa yang membeli di Makro itu memang orang-orang Tionghoa, keturunan Tionghoa dan kelihatan barangnya bertumpuk, keretanya 2 dorong bila perlu mereka antre dan seterusnya. Kemudian muncullah bahwa penimbun segala itu adalah pedagang-pedagang keturunan Tionghoa. Arah sudah mulai kepada etnis. Nah yang menarik adalah kemudian muncul juga gerakan jadi seorang dukun santet yang mempelopori satu gerakan anti Cina. Di Bogor membongkar kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan orang Tionghoa dibongkar karena mereka mengatakan bahwa kalau orang Tionghoa meninggal, itu emas, kemudian harta bendanya, pakaiannya semua ikut di dalam peti. Petinya itu peti terbelah yang tebal sekali dan itu didempul sehingga kedap. Ayo kita ambil. Kalau kita temukan emas di giginya kita copot gitu. Karena itu kekayaan. Dan itu menimbulkan teror sendiri, dimuat oleh media. Ya, kebetulan saya masih menyimpan clippingnya. Nah yang lain adalah ada berita tentang perkosaan yang awal-awal sekali dan itu kira-kira pada bulan Desember Januari ya sebelum peristiwa Mei 98 artinya Desember 97 Januari 98 di Bandung Plaza BIP ya dan itu kemudian menimbulkan semacam ketakutan. Ya, jadi di tempat parkir ada perempuan diperkosa. Nah berita itu kemudian muncul juga berita di tempat-tempat lain. Ini skenario yang luar biasa. Ya, dengan berbelok ke masalah SARA, suku, agama, ras, antar golongan, serangan yang berkaitan dengan isu politik yang lebih strategis bukan tidak mungkin akan terbelokkan. Dan bukan tidak mungkin serangan-serangan balik yang bernada rasial yang sama yang juga dilontarkan masyarakat Tionghoa di dunia internasional terhadap masyarakat Indonesia justru menghasilkan kristalisasi rasa nasionalisme yang menguntungkan kelompok status quo. Karena kelompok status quo mendapatkan energi baru. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua coba lacak kembali di sana kalau tahun 66 ada yang namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Apa yang terjadi dengan Mei 98? Ada istilah Supermi, Surat Perintah Mei. Dan surat perintah itu diperebutkan oleh kelompok-kelompok elit yang ingin mendapatkan surat itu langsung dari Pak Harto. Karena begitu mendapatkan surat, maka dia bisa mengendalikan seluruh pemulihan keamanan, idenya seperti Kopkamtib zaman dulu. Bisa dilacak dan dalam bukunya Wiranto terbuka itu. Karena yang memegang itu adalah kemudian Pak Wiranto. Dan Pak Wiranto tidak melakukan apapun dengan Supermi itu.